Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Noni Inesia dari kelas 4C dan teman saya Yunike Nafiritasari Manggopo. Kami di sini akan mempresentasikan tentang melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan penjualan. Riset pemasaran. Riset pemasaran adalah perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis, serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Riset pemasaran juga merupakan sebuah langkah penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membantu menyusun perencanaan pemasaran. Program pemasaran pada tahun yang baru biasanya turut dipengaruhi oleh hasil riset pemasaran yang dilakukan perusahaan di akhir tahun. Riset dapat dikatakan sebagai mata dan telinga perusahaan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan keinginan konsumen terhadap perusahaan. Fungsi riset pemasaran yang pertama adalah evaluating. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya dalam riset pemasaran yang termasuk dalam fungsi evaluating adalah saat perusahaan ingin melakukan review terhadap brand positioning yang dibandingkan dengan produk pesaing. Riset ini dilakukan untuk mengetahui sebaik mana produk pesaing tersebut. Understanding. Fungsi understanding adalah sebagai penekanan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu pemasukan penting bagi perusahaan. Yang ketiga adalah prediksi. Hal ini sebagai acuan utama dalam penyusunan strategi baru yang bergantung pada riset pemasaran. Hal ini juga memastikan bahwa setiap kondisi dan keadaannya dengan baik. Yang keempat adalah controlling. Controlling biasa digunakan untuk melihat proses bisnis yang sedang berjalan, yang biasanya fungsi ini melihat data aktivitas pemasaran yang sedang berlangsung. Data tersebut meliputi posisi produk di hadapan konsumen, demografi, tren, dan aktivitas marketing tools yang digunakan. Proses riset pemasaran langkah pertama. Langkah pertama yaitu definisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Definisi masalah tidak boleh terlalu luas maupun terlalu sempit. Sifat riset pemasaran yang pertama eksploratif, memperjelas masalah dan kemungkinan solusi atau ide baru. Yang kedua, deskriptif, menghitung permintaan. Yang ketiga, kausal, menguji hubungan sebab akibat. Manajer pemasaran harus berhati-hati atau tidak mendefinisikan masalah terlalu luas atau terlalu sempit untuk periset pemasaran. Apabila telah mendefinisikan masalah, maka sekarang periset pemasaran dan manajemen siap menentukan tujuan riset khusus. Tidak semua proyek riset dapat sespesifik ini. Beberapa riset bersifat eksploratif. Tujuannya adalah memperjelas sifat masalah sebenarnya dan menyarankan kemungkinan solusi atau ide baru. Beberapa bersifat deskriptif. Riset ini berusaha menghitung permintaan. Beberapa riset menghitung bersifat kausal. Tujuannya adalah menguji hubungan sebab akibat. Proses riset pemasaran langkah kedua. Yang pertama, mengembangkan rencana riset. Kedua, untuk mendapatkan mengembangkan rencana riset perlu diambil keputusan mengenai sumber data, primer atau sekunder, pendekatan riset, observasi, kelompok fokus, survei, data perilaku, dan pengalaman. Instrumen riset, kuesioner, pengukuran kualitatif, peralatan teknologi, rencana pengambilan sampel, untuk mengambil sampel, ukuran sampel, prosedur pengambilan sampel, metode kontak, surat, telepon, tatap muka, online. Tahap kedua ini di mana kita mengembangkan rencana paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang perlu
yang diperlukan sebanyak-banyaknya untuk merancang riset. Kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan, instrumen, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Yang keempat, menganalisis informasi. Pengumpulan data riset pemasaran biasanya adalah fase termahal dan paling cenderung mengandung kesalahan. Ada 4 masalah utama yang timbul dalam survei. Beberapa responden tidak pernah ada di rumah dan harus dihubungi kembali atau diganti. Responden lain menolak bekerja sama, responden lainnya lagi akan memberikan jawaban yang bias atau tidak jujur. Terakhir, beberapa pewawancara mungkin tidak bias dan tidak jujur. Riset online itu survei email biasa menelan biaya 20% sampai 50% lebih murah dibandingkan biaya survei konvensional dan tingkat pengembalian biaya bisa mencapai 50%. Langkah selanjutnya, mempresentasikan penemuan. Sebagai langkah terakhir, Persier mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran yang dihadapi manajemen. Periset harus memperhatikan cara untuk mempresentasikan temuan riset dalam cara yang sebisa mungkin dapat dipahami dan mendorong. Sebagai contoh, beberapa periset berusaha menghidupkan data bagi para pemasar dalam organisasi mereka. Delta Airlines menciptakan video tentang pelanggan bisnis utamanya yang dipersonifikasikan dalam sebuah karakter yang disebut Ted dan memperlihatkannya kepada pramugara dan pramugari serta personil bandara. Chrysler merancang ruang untuk 2 karakter fiksi pria berusia 28 tahun bernama Robert Moore dan perwakilan perusahaan farmasi berusia 30 tahun bernama Jenny Siverson dan menghias mereka untuk mencerminkan kepribadian, gaya hidup, dan pilihan merek sasaran kunci ini bagi mobil Dodge dan Jeep. Proses riset pemasaran 6 adalah mengambil keputusan. Manajer yang memerintahkan dilakukannya riset harus mempertimbangkan bukti. Jika kepercayaan mereka terhadap temuan rendah, mereka mungkin memutuskan menolak peluncuran layanan internet dalam penerbangan. Jika mereka telah terpengaruh untuk meluncurkan layanan, temuan itu akan mendorong preferensi mereka. Bahkan mereka dapat memutuskan untuk mempelajari masalah ini lebih lanjut dan melakukan lebih banyak riset. Semakin banyak organisasi yang menggunakan sistem dukungan keputusan pemasaran untuk membantu manajer pemasaran, mereka membuat keputusan yang lebih baik. Halangan dalam penggunaan riset pemasaran. Yang pertama adalah konsepsi sempit tentang riset. Yang kedua adalah penentuan kerangka masalah yang buruk. Yang ketiga adalah temuan yang terlambat dan kadang salah. Dan yang terakhir adalah perbedaan kepribadian dan presentasional. Ukuran pemasaran. Sejumlah ukuran yang membantu pemasar menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kinerja pemasaran mereka. Penilaian ukuran pemasaran, yang pertama, hasil jangka pendek, yang kedua, perubahan ekuitas merek. Peramalan permintaan saat ini, 1. Meramalkan permintaan, yang pertama, total potensi pasar, 2. Potensi pasar suatu wilayah, metode pembentukan pasar, metode indeks multifaktor, penjualan industri dan pangsa pusat. Peramalan permintaan masa mendatang, survei intensi pembeli, gabungan pendapatan tenaga penjualan, pendapat ahli, analisis penjualan masa lalu, dan metode